Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Obrolan pas di sini, kita kembali lagi nih pemirsa opini, dan pasnya di sekarang segmennya saatnya kita untuk ngasih challenge kepada Mas Gilang di sini. Ya biasanya larinya wah sudah cepat ya, terus juga berpikir juga sudah sangat cepat. Apakah bisa menjawab dengan cepat pertanyaan kita tentunya di segmen This or That. Oke, pemirsa opini langsung saja nih, Mas Gilang. Jadi kita ada pertanyaan nih. Jadi nanti Mas Gilang silakan menjawab secara cepat. Pertanyaan kita akan ada pilihannya di This or That ini. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Lari pagi atau lari malam? Pagi. Pagi. Solo running atau bareng komunitas? Bareng komunitas. Oh, ini. Nah, ini nih, maraton atau fun run? Maraton. Maraton. Treadmill atau outdoor running? Outdoor running. Outdoor running. Bosan ya kalau di dalam ruangan. Yeah. Nah, sepatu running branded atau lokal tapi berkualitas? Lokal tapi berkualitas. Oke, nah nanti kita bahas nih terkait dengan outfit nih pemirsa opini. Lari cepat atau lari santai? Lari cepat. Lari cepat. Nah, ini nih. Lari sambil dengar musik atau tanpa musik? Tanpa musik. Ah, tanpa musik ya. Kan banyak juga ya yang hobi ini ya sambil dengar musik. Karena bahaya kalau jalan raya kan. Oh, oke. Oh iya bener, ada yang klakson. Oh, minggir. Nah, lanjut. Target jarak atau target waktu? Jarak. Jarak. Oke. Lari di pantai atau lari di gunung? Pantai. Pantai. Orang Bengkulu nian. Recovery dengan stretching atau massage? Massage. Oh, oke. Nah, sudah dijawab semua sama Mas Gilang, pemirsa opini. Kita akan kulik-kulik nih. Nah, langsung saja mungkin poin yang pertama nih. Pertanyaan yang terakhir tadi. Recovery-nya sama stretching atau dengan massage? Nah, ini kalau untuk di lari biasanya cedera yang sering banyak dijumpai sama Mas Gilang dari para runners kita itu di bagian mana, Mas? Bagian shin split sama lutut. Oh, gitu. okay. Karena kalau misalkan shin split itu semakin dia lelah, dia tidak akan menghiraukan tekniknya lagi. Karena gimana caranya harus saya sampai garis finish. Makanya kalau udah lelah kan badan kita udah nggak bisa berpikir lagi kan. Betul. Jadi ya lari aja. Kalau lutut itu kebanyakan orang kan lutut kita ini punya gas alami kan. Kalau pada saat lari. Jadi pada saat kita naik ataupun turun, lutut kita itu tanpa kita ketahui suka goyang. Itu emang udah jadi salah satu teori dari ilmu faalnya kayak gitu. Jadi apalagi kalau misalkan jalan raya itu berbatuan, lubang, nggak simetris, nah itu salah satu nopang nanti sakit lututnya. Kebanyakan orang sakitnya di lutut. Gitu. Antara dua di sana. Tapi kalau badan tuh jarang, sangat jarang kalau badan. Oke, makanya itu perlu memang diurut atau di massage ya. Atau juga di fisioterapi. Massage dan fisioterapi itu kan tidak untuk cedera, tapi ketika kita merasa lelah, merasa kita ada sakit, nah kita datang ke klinik-klinik kesehatan seperti itu. Oh, oke. Apalagi itu penting. kayak saya di dunia coaching, saya juga punya kombinasi, misalkan klien saya sakit, saya arahkan ke fisioterapi. Baik itu juga fisioterapi ngeraikan ke saya. Gitu. Ya udah emang udah salah satu yang bisa saling bersinambungan. Oke, gitu pemirsa opini ya. Dan terkait dengan lari, kalau dulu mungkin juga sekarang masih ada juga orang yang hobi milih lari malam, mungkin karena kegiatannya pagi bekerja. Ada juga yang larinya di pagi hari. Nah, kalau yang dibilang, kalau ditanya untuk baik atau tidaknya nih, Mas Gilang nih. Ya. Kalau baik atau tidak dari sudut pandang pelatih itu bagus pagi. Karena salah satu olahraga yang paling benar itu pagi. Kenapa? Kalau malam itu kondisi tubuh kita itu mau istirahat. Badan kita tuh pinter, Mas. Kalau kita olahraganya jam 7 ya kan sampai jam 8, nah nanti kita bisa-bisa tidur jam 11. Kenapa? Karena detak jantung kita tuh belum berhenti. Masih terpacu gitu. Bukan masalah kata orang karbon dioksidanya bagus, ya kan? Terus juga suasananya lagi bersih, itu bukan masalah itu. Jadi lebih ke kondisi tubuh aja. Karena kalau pagi itu ya, kondisinya yang udah siap untuk beraktivitas. Gitu. Apalagi kalau misalkan kayak kita habis sholat subuh, olahraga dulu sebelum kerja, itu sangat efektif. Oke, wah ini sepertinya saya salah pertanyaan ya. Karena saya biasa olahraga itu badminton main malam, dan sekarang saya ngajak istri nih. Besok-besok nggak disuruh lagi nih main badminton malam-malam. Nah, mungkin Mas ngerasa tidurnya malam nggak? Ngerasa tidurnya malam nggak? Malam. Iya, itu karena detak jantungnya belum berhenti. Gitu, masih, kalau orang bilang tuh heart rate-nya masih tinggi. Karena begitu pulang baru bisa tidur jam 1. Iya, pasti. Makanya itu orang tuh tidak
tidak fit akhirnya nantinya gitu. Oh, oke. Kalau dari saya sih ya, kalau dari Karena sudut juga pandang waktu kita kan sudah badan kita memang sudah disetting. Iya, udah setting. Pagi sampai sore waktunya beraktivitas, malam waktunya istirahat, tidur otak, semuanya sudah disetting seperti itu gitu. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, terkait dengan outfit. Nah, ini nih juga yang bikin orang Anda lari bang, begitu mau gabung komunitas atau juga mau ikut sama teman, ngelihat sepatu temennya, wah ini branded. Sedangkan kita sepatu yang lokal, yang belum banyak orang kenal gitu. Nah, sejauh mana sih Mas untuk pentingnya sepatu yang menjadi pondasi utama untuk lari? Kalau untuk sepatu emang saya selalu sarankan bagi yang pemula, pakailah sepatu yang memang nyaman, terus juga responsif, terus juga tahan. Nah, banyak sekarang kan brand-brand lokal yang udah punya teknologi bagus ya, yang istilahnya kayak Daily Trainer, Super Trainer, pakai itu aja udah cukup. Karena dengan pakai tipe yang itu kita bisa bawa ke menu apa aja, Mas. Karena di lari ini banyak menu programnya, ada interval, ada fartlek, ada temporan, ada easy run. Nah, tapi dengan pakai sepatu Daily Trainer itu bisa dipakai semuanya. Jangan dulu pakai karbon gitu. Karena karbon tuh bagus bilang bagus, tapi untuk jangka panjang tidak bagus. Karena tidak bikin natural lagi kaki kita untuk melangkah. Karena keras dia. Keras, tapi untuk kita cepet itu ada namanya energy return-nya. Itu ngebooster kita bisa lebih cepet tuh benar gitu. Tapi emang pakailah sepatu yang memang empuk, nyaman, terus juga memang untuk peruntukannya lari gitu. Karena kalau udah bicara brand teknologi udah banyak banget. Bener. Banyak banget. Banyak juga orang bilang yang tadi juga ternyata gitu ya Mas Gilang sudah bahas anak-anak sekarang, yang penting sepatunya karbon. Iya, jangan dulu. Kalau bisa jangan dulu. Tapi kalau sudah kuat pondasinya, secara kondisi tubuh emang udah kompetitif banget, udah pro, ya kita harus pakai karbon. Ya, harus pakai karbon karena nanti kalau race kan pakai itu sepatunya. Benar. Event, gitu. Oke, nah jadi itu dia pemirsa Opini. Jadi sebelum Anda ingin ikut atau juga coba olahraga lari ini, baiknya juga gabung sama komunitas, salah satunya Teman Sehat. Nanti juga ada coach dari Mas Gilang ini juga akan mengarahkan nih, bisa juga sharing mulai dari outfitnya, sepatu sampai ke baju segala macam kan juga banyak juga jenis-jenisnya Mas ya. Betul. Kalau kita lihat kan ada yang modelannya memang dikhususkan untuk lari. Ya, ada compression namanya betul. gitu. Emang ada teknologinya Mas, MCS namanya. Nah, MCS itu muscle lupa saya muscle apa gitu. Jadi di pahanya itu nanti ada teknologi untuk mengalirkan darahnya. Jadi bisa menghambat cedera, aliran darah tetap berjalan gitu. Emang ada teknologinya, memang sesuai harganya juga gitu. Terus juga kayak baju sih apa aja ya, yang penting layak, yang penting nggak jangan bau pakai gitu ya. baju kondangan aja. Iya, mau pakai kaos sih nggak apa-apa gitu. Yang penting tutup sopan aja. Celana pun sama. Oke, makanya dari sisi celana di lari itu cenderung ngepres ya, karena dia ada memang teknologinya. Ada teknologi compression-nya gitu. Oke, yang penting yang jelasnya jangan beli yang KW-KW-an. Ya, kalau mau ngejar keren-kerenan gitu, hanya untuk story sosial media, tapi ternyata tidak ada manfaatnya sama sekali, itu lebih baik nggak usah deh gitu. Ya, betul. Karena lebih ke benefit kan. Betul, benar-benar. Kita pakai. Oke, nah kalau untuk musik atau juga tanpa musik, ada sisi positif negatifnya juga. Kalau bagi saya untuk pakai musik cocok di treadmill atau di rumah. Tapi kalau kita udah ke lingkungan luar, lebih baik tidak usah pakai alat musik karena nanti ya lalu lintas ataupun juga kalau datang ke stadion itu ada track line-nya Mas. Ada line 1, line 2, line 3, line 4, 1, 2 itu untuk cepat. Nanti terkadang masyarakat ini ke satu dia jalan aja, nanti ketabrak, diterakin nggak ada gitu. Jadi khawatirnya di sana. Lebih bagus sih mending tanpa earphone gitu. Kecuali ya memang di rumah punya treadmill ya. Betul. Nah, itu silakan aja. Bebas ya mau dengar sekencang apapun kita sendiri. Kalau saya itu selalu bilang ke klien dan teman-teman tuh olahraga tepat dan olahraga lebih bijak gitu aja. Oke. Jadi olahraga itu sehat untuk kita dan juga aman juga pastinya. Harus kita dan juga orang yang ada di sekitar kita nih. Dan untuk target jarak atau juga waktu. Nah ini antara dua ini apa sih yang harus kita kejar terlebih dahulu? Kalau saya selalu menekankan ke yang lain tuh ambil jarak dulu. Kalau waktu bisa kita kejar dengan latihan, tapi kalau jarak belum tentu kita bisa capai. Gitu. Betul. Jadi emang kalau misalkan fokusnya 10 kilo, seberapapun kecepatannya harus sampai. Tapi terkadang orang tuh ngejar kecepatnya dulu, tapi akhirnya pas tengah jalan selesai
nggak finish ke jaraknya. Itu masih banyak kita temui. Jadi bagi para pemula yang mau lari ya fokus jarak aja dulu. Oke, berarti mau dia kayak jalan, Oh, mau dia sambil lari, sambil jalan, yang penting jaraknya. Oke, saya mau 5 kilo nih pagi ini, ya pokoknya selesaikan 5 kilo, gimana caranya. Gitu. Oke, terkait sama pace itu tadi ya, Iya. berarti nggak usah peduliin pace dulu Nggak ya, usah gitu. dulu, pace dulu. Untuk di awal-awal, yang Iya. penting adalah jarak aja dulu nih. Terus juga olahraga juga harus berpikirnya benefitnya bagus nggak buat saya olahraga ini. Apakah saya memang benar-benar dapat feeling di sini gitu. Oke, gitu tuh pemirsa opini ya. Dan obrolan kita tentunya pasti akan kita lanjutkan kembali setelah yang kalian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.